Ada hari-hari ketika saya berdoa, tapi hati saya terasa kosong. Doa tetap saya panjatkan, namun seperti tidak menembus langit. Bertahun-tahun berdoa, hidup saya terasa stagnan. Di titik itu saya lelah berharap. Satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Allah, apakah engkau benar-benar mendengar doa saya? Nama saya Arif, seorang karyawan, suami dan ayah. Setiap hari saya hidup di bawah tekanan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Di kantor, saya melihat rekan naik jabatan dengan cara tidak jujur. Saya marah, tapi saya hanya bisa diam. Di rumah, saya membawa semua beban itu. Saya mudah marah, membentak anak, dan menyalahkan istri. Padahal, sumbernya bukan mereka, melainkan hati saya. Saya sholat dan berdoa, namun jujur, hati saya penuh kemarahan dan kesombongan yang saya simpan. Beberapa waktu sebelumnya, saya pernah cerita kepada teman SMA. Saya sudah berdoa, tetapi tetap terasa kosong. Ia menjawab, mungkin ada yang belum dibereskan di hati. Kalimat itu terus terngiang. Suatu malam, saya membuka pesan lamanya. Ia pernah mengirim satu ayat di WA yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ialah segala kejahatanmu. Disitulah saya mulai sadar kalau dosa memang memisahkan manusia dari Allah. Masalahnya bukan pada doa saya, tetapi pada hati saya. Lalu muncul ketakutan dalam diri saya. Bagaimana kalau dosa saya terlalu besar untuk diampuni dan ibadah saya tidak cukup? Saya mulai mencari jawaban tentang pertobatan dan pengampunan. Suatu malam, saya membuka WA dan melihat status teman SMA saya itu. Ia menulis, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tersentak. Doa yang didengar Allah bukan soal panjangnya kata, tetapi keadaan hati. Saya membalas status itu. Kami berbincang, ia mengutip perkataan Isa Al-Masih. Karena dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Lalu ia menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa sejak zaman para nabi, pengampunan selalu berkaitan dengan pengorbanan. Isa Al-Masih berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Awalnya saya tidak mengerti mengapa pengampunan dikaitkan dengan pengorbanan. Teman saya menjelaskan dengan sederhana, kalau Allah itu maha adil, dosa tidak bisa dianggap sepele karena menuntut konsekuensi. Kabar baiknya, Allah menyediakan jalan pengampunan. Isa Al-Masih datang untuk menyediakan pengampunan yang tidak sanggup manusia bayar sendiri. Di situ saya mulai melihat perbedaannya. Selama ini saya mengandalkan usaha saya untuk merasa cukup di hadapan Allah. Saya melihat bahwa dalam Injil, pengampunan digambarkan sebagai inisiatif Allah, bukan semata usaha manusia. Renungan itu sederhana tetapi mengguncang hati saya. Setelah mengakui dosa dan menerima pengampunan Isa Al-Masih, hati saya dibersihkan dari kesombongan dan kemarahan. Kini doa saya terasa hidup, tidak lagi hampa seperti dulu. Saya yakin kini Allah mendengar doa saya. Bukan karena saya menjadi sempurna, tetapi karena pengampunan dari Isa memberi saya akses nyata kepada Allah. Rindukah Anda memiliki hati yang dibersihkan agar doa tidak lagi terasa kosong? Saya menemukan jawabannya ketika mulai memahami siapa Isa Al-Masih. Jika Anda ingin mengenalnya lebih dalam, silakan tonton video berikutnya.